Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan belajar untuk melakukan streaming video dengan menggunakan Flash dan OpenCV. Nah, hasil dari project kali ini akan terlihat seperti ini, di mana kita akan ada judul lalu ada tampilan video streamingnya. Jadi video ini akan mengambil data dari webcam kita lalu akan menampilkannya di website dengan menggunakan Flash dan OpenCV. Langsung saja kita menuju ke folder codingan kita ketikkan cmd untuk membuka command line di sini. Setelah itu kita aktifkan virtual environment kita terlebih dahulu dengan cara menggunakan venv /script /activate. Nah, jika sudah tampil seperti ini berarti virtual environment teman-teman sudah berhasil dibuat. Lalu kita buat sebuah folder terlebih dahulu, mkdir tutorial 2. Nah, ini adalah folder untuk tutorial kali ini. Kita enter. Foldernya sudah muncul, teman-teman masuk ke folder dengan menggunakan cd tutorial 2. cd tutorial 2. Enter. Nah, kalau sudah masuk kita buka code spasi titik. Kita buka Visual Studio Code kita dengan ini. Nah, jika sudah masuk ke Visual Studio Code, pertama-tama teman-teman perlu membuat beberapa hal terlebih dahulu, yaitu sebuah folder yang namanya templates. Di sini adalah folder yang berfungsi untuk menyimpan front end kita, yaitu index.html. Jadi di sini ada folder namanya templates. Di dalam templates ini ada sebuah HTML file yang nanti akan menampilkan front end kita. Lalu yang kedua ada juga file namanya main.py. Nah, di sini yang akan berisi backend yang nanti akan kita buat untuk menampilkan frame dari webcam kita. Nah, langkah pertama yang perlu akan kita buat di sini adalah kita akan membuat front end terlebih dahulu. Jadi teman-teman boleh shift lalu tanda seru untuk membuat si template HTML-nya. Di sini title-nya kita beri nama streaming video. Lalu kita juga memberikan H1 di sini namanya streaming video. Lalu di bawahnya kita kasih sebuah image yang nanti source-nya akan dapat dari link yang kita generate lewat backend kita. Selanjutnya di backend-nya yaitu di main.py-nya, kita di sini buat si backend-nya terlebih dahulu untuk menjalankan template yang sudah kita buat di sini dengan cara kita import Flash. Kita from Flash, kita import. Di sini ada Flash, lalu ada response dan juga render template. Selanjutnya kita buat si objek untuk Flash kita, yaitu app sama dengan Flash dalam kurung _ name. Nah, jika objek Flashnya sudah berhasil dibuat, selanjutnya kita akan membuat routingan app.route. Kita routing ke home /. Di sini kita buat sebuah function namanya devindex. Lalu kita return si render template, kita return si index.html kita. Nah, setelah function ini sudah jadi, kita panggil si function ini melalui if _ name sama dengan _main. Ini kurang satu sama dengan, kita akan panggil app.run. Jadi kita jalankan aplikasi Flash kita. Jangan lupa tambahkan debug sama dengan true. Kita save lalu run. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa aplikasi Flash kita sudah berjalan di localhost di port 5000. Teman-teman tinggal membuka browser lalu akan masuk ke localhost masing-masing. Oke, di sini dari localhostnya sudah tampil. Nanti di sini ada streaming video, di bawahnya ini ada image. Nah, coba kita kasih style di sini supaya dapat lihat kotak image-nya. Style,
Kita kasih border. Besarnya itu 5 pixel, solid black. Save, lalu coba lihat, kita refresh lagi. Nah ini, image-nya nanti akan ada di titik sini ini. Oke, langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat sebuah routingan untuk ke home-nya, kita akan membuat sebuah routingan yang baru lagi, di mana kita akan mengenerate frame yang ada di webcam kita. Jadi di sini kita perlu mengimport sebuah library namanya CV2, OpenCV. Setelah itu kita buat sebuah function di sini namanya devGenerateFrame. Di mana function ini akan menerima parameter namanya index. Di mana ini adalah indeks nilai kamera. Jadi kita harus memasukkan nilai kamera. Kalau kameranya bernilai 0 berarti itu biasanya kamera yang ada di laptop langsung. Kalau teman-teman pakai webcam bisa kasih nilai 1. Nah, lalu kita buat objek kameranya. Kamera sama dengan cv2.videoCapture. Jadi ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menangkap frame dari kamera. Nah, kita kasih di sini dia menerima satu parameter yaitu indeks. Nah, jadi nanti data indeks yang teman-teman masukkan di sini akan disalin ke sini supaya digunakan untuk menangkap frame-nya. Lalu akan disimpan ke variabel namanya kamera. Setelah itu kita looping while true. Kenapa perlu looping? Jadi nanti kan kamera ini akan mengambil frame-nya terus-menerus. Jadi kita akan menggunakan while true di sini. Nah, di dalam si objek kamera ini dia masih ada dua data yang dikirimkan atau yang dikembalikan. Kita sebut dengan red atau sukses dan frame. Nah, jadi sukses ini, si kamera ini akan mengembalikan sukses dan frame. Datanya itu ada dua. Kita tuliskan di sini kamera.read. Sukses ini menandakan bahwa si kamera ini berhasil membaca datanya, sedangkan frame ini adalah data dari gambar yang nanti kita dapat dari webcam. Nah, kita kasih di sini if not success. Jadi ketika gambarnya tidak berhasil diambil, maka kita akan langsung break dari loop ini. Jadi dia langsung berhenti dan programnya berhenti gitu kalau memang tidak ada webcam yang terdeteksi atau tidak sukses berhasil mengambil gambar dari webcam. Namun kalau berhasil, nanti kita akan lakukan di sini adalah kita akan read dan buffer. Jadi kita akan melakukan encode pada gambar hasil bacaan dari frame ini dengan cara cv2.imEncode. Kita akan encode-nya menjadi format .jpg. Lalu datanya itu akan diambil dari variabel frame yang ini. Setelah di-encode, kita akan buat si frame ini untuk dikonversi ke byte. Jadi kita buat data yang buffer ini yang sudah di-encode ini ke dalam byte. 2 bytes. Setelah berhasil di-encode, kita akan return datanya. Nah, kita untuk return kali ini di function ini biasa mungkin teman-teman menggunakan return, tapi kita akan menggunakan yang lain namanya yield. Jadi yield ini beda dengan return. Kalau return itu kan dia mengembalikan nilai sekaligus dan menghentikan fungsi. Jadi fungsi generate frame ini akan berhenti langsung gitu. Tapi kalau kita menggunakan yield, dia akan mengembalikan satu-satu nilainya. Jadi per satu waktu dia akan mengembalikan nilai tanpa memberhentikan fungsi ini. Nah, kan karena kamera kita ini kan akan mengenerate gambar terus-menerus, kita menggunakan yield agar fungsi ini kita bisa panggil terus-menerus. Nah, fungsi ini akan menerima parameter yang pertama namanya b dalam byte. Jadi min frame \r\n. Nah, arti dari ini adalah nanti min_bb frame ini adalah menandai setiap frame dalam HTTP multipart response. Nah, jadi setiap data yang dikirimkan itu akan ada penanda yaitu frame. Ini akan memberitahukan ke HTTP-nya itu ini adalah sebuah gambar yang baru dikirim gitu. Lalu di bawahnya kita kasih tipe kontennya yaitu content type. Nah, tipe kontennya ini adalah image.
dengan formatnya itu adalah JPEG. Nah, di sini kita kasih \r\n rn. Ini untuk mendatangkan new line. Setelah kita memberikan tipe kontennya, kita kirimkan juga isi kontennya, yaitu frame ini. Kita kirimkan datanya ke server frame, lalu kita tandai lagi bahwa ini adalah akhir dari data dengan menggunakan b\r\n. Oke, jadi ketika fungsi ini dipanggil, dia akan melakukan pembacaan data dari kamera terlebih dahulu dengan indeks tertentu. Setelah itu dia akan di looping, jadi bacaannya ini akan terus menerus. Nah, nanti dari hasil bacaan di kamera ini, dia akan mendapatkan sukses dan frame. Jika dia berhasil membaca data dari kamera, berarti dia akan lanjut ke else ini. Di mana di else ini dia akan melakukan encoding supaya gambar itu diubah ke dalam format JPG. Nah, lalu akan diubah ke dalam bentuk byte. Nah, byte ini yang akan dikirim menggunakan yield. Kenapa yield? Karena kita akan mengirimkan gambarnya terus-menerus tanpa memberhentikan fungsi ini. Nah, nanti akan dikirim dengan boundary-nya itu adalah frame. Nah, ini akan menandai data pertama kali dikirimkan itu ada tanda frame-nya ini. Tidak lupa juga kita memberikan content type-nya, yaitu adalah image dengan format JPG. Lalu ada juga data yang akan dikirimkan, yaitu frame. Lalu kita berikan batas akhir di datanya. Oke, setelah fungsi ini berhasil dibuat, selanjutnya kan kita perlu memanggil fungsi ini ke dalam si indeks HTML kita ini. Nah, cara memanggilnya itu kita perlu membuat sebuah routingan baru. Kita buat routingan app.route. Nah, kita beri nama link kita kali ini adalah video_feed. Nah, jadi ketika link ini akan dipanggil, saya mau supaya dia bisa memanggil fungsi ini. Nah, jadi di dalam routingan ini kita beri function lagi def video feed, di mana di sini nanti dia akan melakukan return menggunakan response. Di dalam respon ini dia akan menerima dua parameter, yaitu apa yang ingin dipanggil di situ, yaitu ada generate frame. Kita panggil fungsi generate frame. Kita kasih nomornya atau si parameternya ini 0, jadi saya menggunakan kamera laptop. Lalu tidak lupa juga kita kasih meme type-nya, dimana meme type-nya ini adalah multipart \x mix replace. Nah, multipart digunakan untuk mengupdate data secara terus-menerus tanpa merusak koneksi atau menutup koneksi HTTP-nya. Nah, jadi di sini nanti kita akan menggunakan ini untuk mengirimkan data terus-menerus. Lalu kita juga perlu memberitahukan boundary-nya di dalam sini, Dalam sini ada boundary. Yaitu frame. Oke, apa arti dari ini? Nah, jadi nanti di sini ketika link ini dipanggil, dia akan memanggil fungsi video feed ini. Dalam video feed ini dia akan return sebuah response, di mana hasil respon ini akan berasal dari generate frame, function generate frame yang akan mengenerate gambar dari webcam kita. Di mana di sini indeksnya 0, jadi saya menggunakan webcam kamera. Lalu ada juga si meme type ini. Meme type ini adalah jenis konten yang akan dikirimkan dari server ke browser. Dalam kasus ini kita menggunakan si multipart ini. Jadi multipart ini adalah konten yang akan terdiri dari beberapa part. Lalu ada xmix replace ini digunakan untuk mengganti konten lama dengan konten baru tanpa perlu refresh. Jadi nanti hasil frame-nya itu atau gambarnya ini akan diganti dengan di dalam sini kan source-nya nanti akan diganti terus-menerus tanpa perlu merefresh si website kita. Lalu ada juga boundary frame. Boundary-nya ini adalah penanda bahwa ini adalah bagian dari data yang baru. Nah, di sini kan ada frame. Ini frame. Nah, jadi boundary-nya ini frame. Jadi setiap data baru yang dikirimkan itu pasti ada tanda frame ini.
Oke, sampai sini backendnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal panggil si link ini di source gambar kita. Kita kasih di sini /video_feed. Nah, jadi ketika image ini akan memanggil terus si link video feed ini, di mana video feed ini akan melakukan hal yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita buka di video stream, lalu kita refresh. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sini kamera saya sudah tampil. Nah, ini tangan saya, teman-teman dapat lihat bahwa kita sudah berhasil melakukan streaming dengan menggunakan OpenCV dan Flash. Mungkin demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.